Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita dialog tentang smart governance. Nah, hari ini perkenalkan saya Bayu Wicaksana. Dalam hal ini saya akan memandu jalannya diskusi dengan teman-teman kelompok 1B dari angkatan ke-7 Laskar CPNS Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek. Nah, hari ini tema diskusi kita adalah tentang good practice versus bad practice. Jadi good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Nah, smart governance itu apa sih sebenarnya, dan nanti kita akan kulik bersama dengan narasumber kita yang hebat. Di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada Pak Yusraf Ardianto Saban. Ini merupakan salah satu dosen dan juga ekonom. Kemudian ada Bu Dewi Mustika Putri, ya, yang juga berperan sebagai ASN, dan di sini ada Bu Aulia Audiensi yang merupakan juga dosen yang fokus di bidang pertanian, dan ada Pak Edi yang merupakan ASN yang juga memiliki keterkaitan dengan smart governance. Nah, baik, untuk menyingkat waktu kita akan mulai diskusinya. Sebelumnya saya sapa Pak Yusraf. Halo, apa kabar Pak? Ya, halo Pak Bayu. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Pak Yusraf, terima kasih sudah join di podcast kita dialog tentang smart governance. Nah, Pak Yusraf ini kan seorang ASN ya, yang memang berkegiatan sehari-hari di lingkup kampus gitu ya, yang melakukan banyak kegiatan. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, apa sih itu good practice dalam pelaksanaan smart governance? Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu ya. Jadi maksud ini good practice dalam smart governance ini banyak contoh Pak. Kalau misalnya di lingkungan kampus ini kan ada digitalisasi tentang pelayanan akademik mahasiswa ya, di mana kita mahasiswa sudah tidak lagi untuk mengisi yang namanya KRS manual. Semuanya sudah didigitalisasi. Ada namanya sistem masing-masing kampus itu berbeda-beda. Kalau khususnya saya di Universitas Tadulako itu ada namanya SIGA 8. Itu aplikasi yang kita gunakan untuk pelayanan akademik. Jadi mahasiswa bisa mengisi KRS di situ, kemudian mendaftar perkuliahan di situ, mengetahui dosennya siapa, jadwal mengajarnya siapa, kemudian absensi pertemuan perkuliahannya juga melalui aplikasi tersebut. Jadi memang good practice ini sangat sangat relevan untuk zaman sekarang dengan teknologi digital yang begitu berkembang sekarang. Contoh lagi di pelayanan-pelayanan publik di Indonesia khususnya ya, saya seorang ekonom juga terlibat dalam UMKM yang ada di Sulawesi Tengah khususnya ya, itu sangat terbantukan dengan yang namanya adanya online single submission atau OSS. Nah, di situ UMKM tidak perlu lagi repot-repot harus ke kantor untuk mengurus perizinan, untuk membuat NIB, semuanya melalui OSS atau online single submission. Jadi UMKM pemula ini yang baru bisa mendaftarkan izin-izin usahanya melalui aplikasi tersebut. Jadi melalui perizinan usaha, pelayanan administrasi, semuanya sudah difasilitasi oleh pelayanan digital seperti itu. Mungkin itu Pak Bayu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Wah, ternyata banyak sekali ya tadi. Di era digitalisasi saat ini ASN juga sudah beradaptasi melalui aplikasi-aplikasi yang smart tadi. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin ngobrol sedikit nih sama Pak Edi yang juga merupakan ASN, dan saya dengar-dengar Pak Edi ini juga salah satu pengusaha juga gitu ya. Nah, Pak Edi, menurut Pak Edi yang merupakan ASN dan juga pengusaha gitu Pak Edi, apa sih kunci kesuksesan gitu dalam implementasi good practice smart ASN? Baik, Pak Bayu, terima kasih. Jadi menurut saya, kunci keberhasilan good practice dalam smart governance ini biasanya terdiri dari 3 hal utama. Yaitu yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat dan berintegritas. Pemimpin yang memiliki komitmen terhadap reformasi birokrasi dan mendorong inovasi dalam pelayanan publiknya. Kemudian yang kedua adalah
teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dan yang terakhir adalah kompetensi ASN yang terus dikembangkan melalui pelatihan dan kapasitas. Nah, jika tiga hal ini berjalan bersama, maka pelayanan publik akan menjadi profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu kompeten, adaptif, dan kolaboratif dalam core value-nya ASN. Mungkin demikian, Pak Bayu. Baik. Nah, saya tadi menangkap ada beberapa kata kunci gitu ya. Ada namanya integritas gitu ya, ada namanya penggunaan teknologi digital agar lebih mungkin transparansi gitu ya. Nah, mungkin saya akan mengulik sedikit dengan Bu Dewi gitu ya, yang juga merupakan seorang ASN dan fokusnya di laboratorium gitu. Tentu ini pengen ngobrol-ngobrol juga nih terkait integritas kemudian transparansi gitu. Nah, menurut Mbak Dewi itu sendiri, apa sih contoh konkret gitu ya, penerapan yang tidak baik atau bad practice-nya gitu dalam smart governance? Baik Pak Bayu, untuk bad practice itu tuh ada salah satunya jual beli jabatan dalam birokrasi. Seperti di beberapa daerah, salah satunya yang terjadi tahun 2021, ada OTT KPK Bupati Nganjuk, itu jual beli jabatan ASN yang seharusnya jabatan itu dipilih dari kompetensi, kinerja, dan integritas. Jual beli jabatan itu bisa merusak sistem merit dan manajemen ASN. Ini juga bertentangan dengan nilai berakhlak, yaitu akuntabel dan loyal. Begitu Pak Bayu. Wah, ternyata tadi ya, selain ada praktek bagus, ternyata ada praktek yang kurang bagus atau tidak bagus gitu. Salah satu contohnya tadi ternyata ada jual beli jabatan gitu. Artinya mungkin ada tidak transparansi gitu. Nah, itu tidak berintegritas. Nah, mungkin terakhir nih kita coba ngobrol dengan Bu Aulia gitu ya. Menurut Bu Aulia, bagaimana sih Bu solusinya agar yang tadi, bad practice tadi, itu tidak terulang lagi ke depannya, sehingga nanti tatanan ASN ini jauh lebih baik dan berintegritas, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada publik itu bisa lebih maksimal. Nah, menurut Bu Aulia nih Bu, apa sih Bu solusinya Bu agar tidak terjadi yang tidak baik lagi? Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya ya. Jadi beberapa langkah nih yang dapat kita lakukan gitu ya. Yang pertama itu kita dapat memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, di mana seperti promosi jabatan itu dilakukan secara transparan dan juga berdasarkan dengan kompetensi. Kemudian yang kedua itu kita bisa meningkatkan pengawasan internal dan juga eksternal, baik oleh lembaga pengawas maupun oleh masyarakat begitu ya. Kemudian yang ketiga itu kita bisa membangun budaya kerja ASN yang berlandaskan dengan nilai berakhlak gitu, khususnya integritas dan juga akuntabilitas. Jika setiap ASN itu memiliki komitmen moral yang kuat begitu ya dalam bekerja secara profesional dan juga jujur, maka praktik-praktik penyimpangan seperti jual beli jabatan itu dapat kita minimalisir. Kemudian dengan demikian itu tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan transparan, kemudian profesional, dan juga berorientasi pada kepentingan publik. Seperti itu Pak Bayu. Terima kasih. Wah, mantap sekali. Ternyata memang solusinya memang harus berangkat dari baik dari diri sendiri, kemudian juga sistem yang ada di ASN itu juga. Nah, tadi juga memberikan solusinya Bu Auliani sangat konkret itu untuk diterapkan. Jadi memang dalam penerapan smart governance ini tidak bergantung pada bagaimana teknologi digital, kemudian adaptasi yang sekarang ini yang sangat masif dan sangat luar biasa. Tapi kembali lagi bagaimana integritas dari seorang ASN itu dipertaruhkan. Karena kuncinya memang integritas. Kemudian kalau sudah integritas, sistem terbentuk, mindsetnya terbentuk, akan menjadi profesional ASN yang memang berkualitas. Sehingga dalam penerapan berakhlak bisa dilakukan, kemudian bisa menjalankan hal-hal yang positif gitu, dan tentu bisa profesional dan bisa melayani masyarakat dengan baik. Nah, itu mungkin kesimpulan dari diskusi kita dalam podcast Dialog Smart Governance hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi tentang pengalamannya dan juga tentang apa yang menjadi pendapatnya dia untuk menjadi ASN yang berkualitas di kedepannya. Demikian podcast dari kami, kelompok 1B. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.